Nanti dia di akhirat satu keluarga dibakar oleh Allah. Mau berlindung di mana? Sementara sholat ini adalah amuddin, tiangnya agama. Paman aqamaha faqad aqamatin, siapa yang menegakkannya? Sholat itu berarti dia telah menegakkan agamanya. Agama Islam tetap jaya. Paman taraka faqad hadamatin, siapa yang meninggalkan sholat itu berarti dia telah menghancurkan agamanya, agama dirinya. Maka manusia sekarang ini terkontaminasi dengan dunia, ya. Padahal dunia ini mata ya, penipu. Dunia ini adalah penipu. Sementara manusia, al-insan mahallul khata wa nisyan. Manusia pelupa. Pelupa dengan penipu berjumpa. Maka selalu dunia ini menipu kita. Selalu saja dia lupa bahwa dia ditipu oleh dunia. Besok ditipu lagi oleh dunia. Dia lupa lagi karena namanya manusia. Malam ditipu lagi oleh dunia. Cari kerja, cari apa, keluar. Pas ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Dia katakan, saya nggak tahu. Tadi kamu ditipu dunia. Ah tidak, ini kan manusia. Setiap hari kita ditipu oleh dunia. Karena memang dunia tahu kok. Dunia adalah penipu. Dan dunia ini bagaikan wanita tua yang bersolek. Sekarang Pak canggih sangat, Masya Allah. Ada wanita yang umurnya 60-70 tahun kelihatan kayak gadis. Anak ABG, anak 30 tahun, 20 tahun, 25, dengan operasi plastik. Dunia ini semakin dipercanggih dengan keadaan seperti ini. Dan kita tertipu dengan dunia. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kamu jangan dibobokkan oleh dunia. Istri dan anak-anakmu jangan sampai kamu lalai. 24 jam dia mengejar dunia. Untuk apa? Supaya istrinya pakai gelang yang luar biasa. Sekarang Pak, ada ngetren sekarang ibu-ibu yang berpesta, ya 1 kilo emas dia bawa. Di sini emasnya, waduh Masya Allah. Dia perlihatkan jalan seperti apa. Maaf, apalagi kayak di Sulawesi Selatan. Oh, pertontonkan seperti itu. Masing-masing ke pesta. Dan saya menyaksikan sendiri. Ya, kebetulan keluarga yang menikah, tapi tamu-tamunya ada tiba-tiba ibu, Masya Allah, ini gelang sampai ke sikunya penuh emas. Kalungnya dia perlihatkan sampai ke bawah. Kemudian tasnya, tas dari emas. Berapa kilo ini tasnya? Masya Allah, sekarang sudah seperti itu. Akhirnya sudah mulai kami mengatakan, ya, Habib tolong belikan juga tas seperti itu. Coba dia. Apa tidak menganjurkan suami korupsi? Suami melakukan ini karena istri yang menyuruh. Pak, masa dia pakai tas emas? Kita cukuplah tas yang yang bermerek harga 60 juta. Masya Allah. Ya, ada pejabat yang tasnya 1 miliar, sepatunya 1 miliar, ini bajunya 1 miliar, sekali jalan 4 miliar. Allah Akbar. Dunia menjanjikan. Maka Allah menasihatkan. Dan hanya orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud, ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu, terasa dalam diri ini, apakah aku ini orang yang beriman? Sudah pantaskah aku dipanggil dengan julukan seperti ini, dianggap orang yang beriman? Padahal saya sendiri pun melaksanakan beriman sebagaimana imannya para sahabat yang lain.
biasa, ya dengan terjemahannya, dengan pemahamannya. Maka sepintas selalu ketika kita mendengarkan iman atau mendengarkan bacaan Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, padahal Allah memanggil kita. Malu kita kalau tidak termasuk kriteria apa yang diinginkan Allah, sementara kita mengaku sebagai seorang yang beriman. La tulhikum amwalukum, jangan engkau dinyabokkan oleh hartamu. Kita peragakan, kita perlihatkan mobilnya mobil mewah. Ya, ada tetangga kasihan yang mau ke rumah sakit, ya pengen dibawa istrinya, anaknya, ya mau melahirkan. Pak, tolong diantarkan ini, datang untuk pintu. Oh maaf, tidak ada sopirnya, tidak ada apa. Padahal dia bisa. Ada kawan di Bintaro, Pak. Dia lagi keluar di jalan Allah, ya. Kemudian istrinya mau melahirkan. Kasihan orang sederhana, dia ketok cari, tidak ada lagi, tidak ada orang ditemani kecuali pembantunya. Dia keluar cari, waktu itu belum ada online ini, cari taksi tidak ada. Ini sekitar 15 tahun yang lalu. Tukang sampahnya ada, lewat setelah salat subuh yang pakai gerobak itu, terpaksa diangkat. Tukang sampah itu angkat naik ke atas gerobak sampah itu, dibawa lari sampai ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, belum sampai melahirkan di tong sampah itu, diambil dokter, selamat anaknya. Ternyata suaminya setelah kembali pengen sekali ada anak. Suaminya ini orang kaya, namanya kalau tidak ada sopir, tidak ada apa ya, akhirnya naik. Itu tukang sampah dikasih naik haji, kemudian dikasih rumah di Bintaro, ya, dikasih tanah, luar biasa. Nah ini tidak terduga. Maka Allah mengatakan jangan kamu dinyabokkan, jangan dilalaikan oleh hartamu, karena ingin menumpuk harta sampai 5 waktu sholat terbengkalai. Tidak apa-apa mengejar harta, ada batasan-batasan waktu. Tetapi ketika waktu itu terhilang, ya, lantas Anda tidak melakukan aktivitas yang disenangi oleh Allah, rugi kita. Gara-gara anak kita kejar supaya anak kita punya fasilitas, kita kerja 24 jam, lupa hukum kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka sholat di rumah dapat 1 belum tentu diterima oleh Allah. Tapi sholat di masjid dapat 27 derajat berjamaah. Sholat di Masjid Nabawi dapat 1000 kali. Bahkan yang mengatakan 5.000 kali. Salat di Indonesia, salat di Masjidil Haram Makkah 100.000 kali. Maka seperti itu juga harta kita. Ketika kita memanfaatkan harta itu untuk diri kita sendiri, ya dapat untuk diri kita saja. Tapi ketika harta kita tidak berbagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, maka semakin tinggi pahalanya. Ketika harta kita bawa di tempat di Madinah, maka 50 atau 5.000 kali juga pahalanya. Di Masjidil Haram Makkah ya 100.000 kali. Jadi umur kita manfaatkan dalam ketaatan tetap kita mati, atau kita manfaatkan dalam kemaksiatan tetap kita mati. Harta kita infakkan di jalan Allah tetap akan habis, tetapi hak dibelanjakan di tempat maksiat juga akan habis pada pandangan manusia, kacamata manusia. Tetapi sesungguhnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah justru dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanqusul malu minas shadaqah, tidak akan berkurang harta seseorang dengan banyaknya bersedekah. Jangan kamu dilalaikan dari zikir kepada Allah. Coba,
Suatu waktu Rasulullah SAW ya, keluar setelah salat subuh. Ya. Dia dapatkan Juwairiyah, istrinya, lagi berzikir. Nah, jangan lagi dikatakan ini hadis dhaif. Saya bacakan hadisnya supaya kita ini ya, ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Nah, di sini saya bacakan. Wa an Juwairiyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukratan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun qala ma zilti 'ala al-hal allati faraktuki 'alayha faqalat na'am. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundzul yawmi lawazanatuhunna subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati. Pak Ibu, ya kita perhatikan ini. Saya terjemahkan secara literal langsung ya. Bahwa baginda Rasulullah SAW ketika hendak melaksanakan salat subuh, maka Juwairiyah sudah berada di musholahnya. Ya, sudah di musholahnya. Lalu Rasulullah pergi ke masjid. Sunnahnya kata Rasulullah, ini di luar daripada terjemahan tadi. Siapa yang sholat subuh di masjid, kemudian dia duduk sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka bagaikan dia orang yang telah menunaikan ibadah haji sempurna. Maaf kalau kita berangkat haji sekarang, itu ada haji murada harga 300 juta. Ya, 300 juta sekarang. Belum tentu dikatakan sempurna. Masih diseleksi hartanya dari mana, pelaksanaannya di Mekah Madinah bagaimana, ketika dia sa'i, ketika dia tawaf, ketika dia wukuf, ketika kalau haji, ketika di Arafah, ketika di Mina, ketika di Musdalifah, bagaimana pengamalannya? Karena Rasul mengatakan khudhu anni manazikakum, ambillah dariku contoh haji. Jangan seenaknya kamu melakukan amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Kalau salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana engkau menyaksikan aku salat. Salatnya Rasulullah tidak pernah salat di rumah, salat fardu kecuali di masjid. Maka Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dari urusan haji. Itu belum tentu diterima. Maka kita berbaik sangka, insya Allah, ya khususnya dari masjid ini, ya yang baru berangkat haji, mudah-mudahan haji mabrur insya Allah. Nah, tetapi yang hajinya diperoleh dari hasil korupsi, hajinya diperoleh daripada dia mau riak, mau ditantang, mau sumah, melihatkan. Coba lihat, baru saja umroh, haji lagi baru. Sementara ada fakir miskin kasihan 10-20 tahun dia kumpulkan recehan di dalam bambu, baru dia pergi haji. Allahu Akbar. Itu pun masih terbengkalai, kadang-kadang tidak sesuai tempatnya di sana. Tapi Allah melihat daripada niatnya. Tetapi ini duduk setelah salat subuh, jaminannya dari Rasulullah, hadisnya hadis sahih. Siapa yang duduk setelah salat subuh, dia berzikir atau dia mendengarkan ta'lim atau dia mengaji sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, maka annam hajjun
tamun. Bagaikan dia orang yang menunaikan ibadah haji, sempurna. 3 kali Rasulullah mengatakan sempurna. Tidak percaya kita dengan ucapan Nabi? Seorang muslim pasti dia percaya dan dia yakin betul. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika Juwairiyah duduk dan Rasulullah sudah salat duha, di sini dijelaskan, ya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam kembali selepas salat duha menjelang waktu, masya Allah. Salat duha itu kan berarti sudah lewat dari jam 10, ya. Sedangkan Juwairiyah masih tetap duduk di tempatnya seperti sedia kala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau masih seperti ketika meninggalkan tadi? Ia menjawab, iya ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, setelah meninggalkanmu, aku telah membaca 4 buah kalimat sebanyak 3 kali, yang jika dia ditimbang dengan apa yang telah engkau baca dari subuh tadi sampai sekarang, maka kalimat yang aku baca itu jauh lebih berat timbangannya. Maka kita hafal Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Coba semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Kita sudah dapatkan yang luar biasa, ya. Artinya apa, Pak? Supaya kita pahami. Subhanallah wa bihamdihi, segala puji bagi Allah dengan puji-pujiannya. Segala puji bagi Allah dengan seluruh puji-pujian, sebanyak makhluknya. Jadi berapa makhluknya Allah? Ya. Sebut saja berapa spesies semut. Ikan di laut, berapa spesies ikan di laut, berapa jumlahnya, dengan telur-telurnya, anaknya. Sebanyak itu pahala yang kita baca ketika kita membaca doa ini, zikir ini. Segala puji bagi Allah dengan puji-pujiannya, sebanyak makhluknya. Wa bida adada khalqi wa ridha nafsihi, sesuai dengan ridhonya. Ridhonya Allah terhadap seluruh manusia, ridhonya Allah terhadap seluruh malaikat, ridhonya Allah seluruh, mulai dari Nabi Adam sampai dunia dikiamatkan, ridhonya Allah kepada tumbuh-tumbuhan, dan semuanya itu akan kita peroleh nilai tasbihnya dan seberat arasnya, ya. Wazinata arsyihi, seberat arasnya. Siapa yang bisa mengukur arasnya Allah, sehingga sananya Allah? Tidak ada. Berat. Seberat itu yang kita akan dapatkan. Wa bidana kalimat, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Kalimatnya ketika berbicara dengan ini, dengan makhluk, semua makhluk yang berbicara Allah ketahui. Sekarang berapa negara yang ada di dunia, Pak? Ya, kurang lebih 200, jadi ketahui. Ya, 200. Indonesia saja ada sekitar 200 bahasa. Di Indonesia ini bahasa Bugis, ya, ada bahasanya Pak Andi, ya. Dia berbicara, saya tidak tahu, berasa bersama satu kampung berdekatan. Ada Makassar, ada Bugis, belum lagi Toraja, belum lagi Luwu, belum lagi Makassar. Makassarnya ada Toratea, ada apa? Di Makassar saja lebih 7 atau 9 bahasa. Semuanya duduk bersama-sama, seluruh dunia berdoa dengan bahasanya masing-masing. Tidak ada satu pun yang luput daripada pengetahuan Allah. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Seluruh makhluk memohon kepada Allah.
naik motor, naik ojek, naik mobil pribadi, apa, masing-masing punya keinginan, dan seluruh keinginannya itu ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keinginannya, kita saja di masjid berkelainan keinginan kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kurang setetes pun dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin kita bagaimana kekuasaannya Allah? Semua bahasa memohon Allah, semua paham karena Allah yang memberikan bahasa-bahasa itu. Allahu Akbar. Ya selalu bisa memohon, seluruh penghuni langit memohon kepada Allah. Ya selalu bisa melawati wal ardh, penghuni langit dan penghuni bumi memohon kepada Allah. Sama-sama berdoa. Allah tahu dan Allah tunaikan apa yang dimohonkan kepada siapa yang memohon. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah sibuk Allah mengurusi hambanya yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di dasar tanah. Tidak ada satu pun yang lewat daripada itu. Nah, ini ayat yang kita baca kembali. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lebih lagi, tidak ada satu pun binatang atau makhluk yang melata kecuali telah ditentukan rezekinya oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah tahu tempat tinggalnya. Tapi lebih hebat lagi, ini yang terakhir. Wa mustawda'aha, berapa perbendaharaannya, berapa sisa makanannya. Kita manusia masih ada kulkas, semut tidak ada kulkasnya, kuman tidak ada kulkasnya, cacing tidak ada kulkasnya, ikan. Tapi Allah tahu ini kekurangan ini. Allah setiap hari memberi makan semuanya itu. Ikan kenapa ngambang di udara, ngambang di air? Karena kejadian manusia. Zaharan fasadu fil barri wal bahr. Terjadi longsor, terjadi apa? Karena eksploitasi manusia. Manusia yang berubah tatanan alam ini yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah memberikan tempat-tempat. Semua makhluk itu diketahui perbendaharaannya, berapa sisa makanannya. Dan Allah tidak pernah lalai terhadap makhluknya. Sekarang orang ada dokter cacing namanya. Cacing pita saja dia temukan, akhirnya bisa jadi dokter, profesor. Hasil cacing pita. Ada yang corona. Berapa orang yang jadi kaya raya milioner gara-gara corona? Satu kuman yang Allah berikan. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya, dengan kemuliaan Allah? Ya Pak ya. Ada yang mencari cacing pita, ada yang dari buah, ada buah ini, dia menemukan dia silangkan pohon, daun, kemudian buahnya, ya, jadi profesor dokter. Baru satu kuman sudah jadi profesor dokter. Bagaimana ilmunya Allah? Lantas dia sombong dengan ilmunya. Masya Allah. Datang tiba waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bawa itu ke ini. Islam tidak boleh ada politik. Islam tidak boleh. Kenapa? Semuanya ini harus dirangkul. Gara-gara kita tidak tahu politik, akhirnya dia buat undang-undang di kedokteran. Ya, sekarang organ tubuh manusia bisa diambil, naudzubillah min dzalik, tanpa sepengetahuan keluarganya. Karena kita tidak masuk politik, akhirnya dia yang lakukan seperti itu. Ini ketua dewan kita ada di sini, mengaudit berapa banyak orang, ya, masya Allah, saya bilang masya Allah. Dia sudah punya mobil dinas, masih mau lagi bermobil dinas. Iya, pasti dia serahkan ke gubernur. Wah, ditolak sama Pak Fauzan. Dia laporkan Pak Fauzan, ini kalau saya tidak ini. Setelah dijelaskan, baru Pak Gubernur, untuk apa Pak dia pakai ini? Kan anggarannya berapa pun, biaya pemeliharaannya berapa pun. Kalau ada satu orang sebenarnya, kalau semuanya anggota dewan semua seperti itu. Iya. Kalau ada orang yang istilahnya, ya, mau korupsi begitu gampangnya.
ini orang bersih? Karena supaya dia bersih. Kalau dia ikut ngaji, dia bisa paham. Tapi kalau dia tidak ikut ngaji, bagaimana? Lalu apa ayat yang tadi dilanjutkan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Allah. Masih kesempatannya Bang untuk lanjut aja dulu Pak. Lanjut aja dulu Pak, enggak apa-apa. Ada yang mau kantor? Lanjut aja Pak. Saya jawab Pak Ustaz. Jam 10 aja boleh Ustaz. Lanjut ya. Jam 10 aja. Lanjutkan. Ustaz, ayatnya lanjutkan dulu. Iya ini. Ya maaf, yang mau ke kantor silakan. Lanjut aja dulu masalah. Lanjut. Ya. Ya. Tapi alangkah bagusnya ini kalau kita tunggu sampai isyraq. Iya. Aduh, masya Allah. Isyraq itu jam 6 lewat berapa? Lewat 10. Mungkin biasa 10 lewat 6. Nggak usah. Ya. Lanjut. Baik-baik, kita lanjutkan saja. Saya juga agak tidak enak kalau meninggalkan ini tidak tuntas gitu kan. Tidak. Biasanya kita sampai jam 1. Sampai jam 7.30 biasanya. Biasanya. Nah, tapi ini kan ada Seninnya. Ya, tidak apa-apa ya. Kita sampai isyraq aja. Jam 6 lewat 10 atau lewat 15. Wa anfiqu. Allah menyuruh kita berinfak. Padahal harta milik Allah. Allah menitipkan kepada ya. Nah ini yang banyak salah persepsi. Dianggapnya di kantor itu rezekinya. Bukan. Dianggapnya di sawah itu rezekinya. Bukan di sawah, bukan di tambak, bukan di laut, bukan di kantor. Tidak ada rezekimu. Wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di atas langit ada rezeki dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Bukan di kantor. Ini harus diperbaiki Pak. Niat kita. Waduh, kalau saya tidak masuk kantor nih, bakal dipotong gaji saya, dipotong rezeki saya. Tidak, rezeki ini ada di atas langit. Allah tidak jelaskan dalam Al-Quran. Hanya dititipkan. Bagaikan keran air disalurkan ke sana, disalurkan di toko, disalurkan ke bisnis, disalurkan di sawah, disalurkan ke tambang, ke ladang, ke padahal sumbernya satu, yaitu Allah. Nah sekarang kalau Anda yang tidak menunaikan hak Allah pada rezeki tersebut, Anda telah merampok haknya Allah. Allah juga benci. Ini aku sudah aturkan rezekimu, tapi kamu tunai lalaikan waktu 5 waktu sholat. Maka Allah menjelaskan wa'afiku mimma razaqnakum, infakkan hartamu apa yang telah direzekikan Allah padamu. Min qabli ayat ya ahadakumul maut, sebelum kematian datang padamu. Ringan tangan wah, bantu orang wah, keluarkan hartamu di jalan Allah. Diingatkan, padahal harta itu hartanya Allah. Jiwa kita ini jiwanya Allah yang menitipkan. Mata ini matanya Allah. Pendengaran ini pendengaran milik Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu diri dan mengatakan ini milik saya. Hati-hati, ini kesyirikan. Ya. Maka kita harus ikhlaskan diri kita dan semuanya adalah milik Allah. Tidak akan berkedip mataku kecuali atas izin Allah. Ada doa. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih lana syu'unana kullaha. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku ya Allah. Tangani seluruh urusanku. Aslih li sya'ni kulli, perbaiki semua urusanku, urusan mataku supaya bisa memandang,
urusan telingaku supaya bisa mendengar, urusan perutku supaya bisa makan, lidahku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kamu serahkan ya Allah urusan diriku walaupun sekejap mata. Ada yang bisa menyelesaikan kalau Allah sumpah peredaran darah kita? Saat peredaran tersumpah membengkak, siapa yang bisa menjaga? Sehebat apapun dokter, kalau Allah sumpah satu saraf di sini habis saraf pun, kalau Allah punya keinginan, gila Anda pada saat itu. Anda tidak memiliki diri kita, maka Allah sudah mengajarkan berdoa, minta kepada Allah, jangan ya Allah kau serahkan urusan diriku pada diriku, walaupun sekejap saat, walaupun sekejap mata. Siapa bisa menyelesaikan urusan diri ini? Dokter jantung tidak bisa mengoperasi jantungnya sendiri. Kuasanya Allah. Kita ini bagaikan robotnya Allah yang harus sesuai dengan perintahnya Allah. Sekarang ini chip-chip sudah mulai ya pembunuhan karakter, dan nanti akan ada pembunuhan massal manusia dengan disuntik, dipakaikan chip. Apa dikontrol chip itu kemana? Apa keinginannya? Alhamdulillah. Hanya dengan pikir kepada Allah yang bisa melindungi kita dari ini. Kejahatan manusia sangat luar biasa. Makanya kita harus politik Islam. Tempatkan. Memang bukan tujuan kita, karena negara Indonesia, negara demokrasi itu negara sekuler. Negara yang Islami adalah hukum Allah ditegakkan pada muka bumi ini. Karena Allah sudah mengatakan, innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi itu hanya diwariskan kepada hamba yang saleh. Yang tidak saleh tidak berhak tinggal di muka bumi ini. Ayat Al-Quran. Tapi kita menipu. Kita mau ambil haknya Allah, membeli, reklamasi, memperluas, lautan dihantam semuanya. Manusia ini, na'udzubillah. Padahal Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, innal arda, kata-kata indah, sesungguhnya bumiku ini yarithuha ibadiyas salihun, hanya wariskan kepada hamba yang soleh. Siapa hamba yang soleh? Yang tidak menyakiti orang lain, yang dia menjadi perbaikan bagi orang lain, perbaikan bagi alam, perbaikan bagi siapa saja. Dia khalifahnya Allah di muka bumi ini. Dia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Nah, kita ini menjadi khalifah. Minimal khalifah untuk diri kita. Kontrol diri kita, Pak. Jadi khalifah itu jangan disalahartikan. Mau jadi khilafah harus peperangan. Tidak, minimal dirimu jadi khalifah untuk diri kita sendiri. Kenapa? Mata kita akan menjadi musuh pada hari kiamat. Telinga kita akan menjadi musuh pada hari kiamat. Mulut kita, semua organ tubuh kita akan menjadi musuh pada hari kiamat. Tidak percaya? Bapak membaca surah Yasin. Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini karena mulutmu waktu di dunia pembohong, karena di dunia mulutmu banyak berjanji palsu, maka di akhirat mulut ini disumbat oleh Allah. Hari ini kata Allah, mulutmu akan disumbat. Wa tukallimuna aydihim, mulai berbicara tangan ini. Ya Allah, aku korupsi mengambil haknya si ini. Ya Allah, aku mengambil haknya si ini, menggali si ini. Coba, kalau kita tahu ini tangan akan menjadi musuh pada hari kiamat, ngapain diberikan cincin? Ngapain diberikan jam Rolex yang mahal? Ngapain diberikan jas? Kalau tubuh ini akan menjadi musuh, kita akan telanjang dia, telanjang aja keluar. Tapi kita hargai, pakaikan baju adat, pakaikan baju apa,
Masya Allah, jamnya, sepatunya miliaran, tangannya miliaran. Ternyata di akhirat bersaksi. Allah mengatakan, lima syahidtum alaina, ini ada. Hei, tunggu, kenapa kamu menjadi saksi? Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulitnya, karena ini kulit akan menjadi saksi. CCTV-nya Allah kulit kita, mau kemana kita berlari? CCTV saja kita tidak bisa berlari. Ketahuan ini tidur jam sekian apa yang dilakukan. Bagaimana CCTV Allah? Allah lebih tahu tanpa kulit kita berbicara, Allah tahu. Tetapi sengaja dibicarakan supaya Allah yang kelihatan adilnya. Di sini Allah perlihatkan, ini tubuhmu sendiri yang menjadi saksi. Maka berbicaralah kulitnya. Antaqani Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami ini berbicara karena Allah menjadikan kami bisa berbicara, kata kulit. Sebagaimana makhluk bisa berbicara. Allahu Akbar. Mulai kemana kita, Pak? Di dunia saja kalau keburukan kita diketahui orang malu. Ada keburukan kita kalau diketahui istri, pasti istri minta cerai sekarang. Ada keburukan istri kalau suami tahu sekarang, langsung diceraikan istrinya. Ada anak kalau ketahuan keburukan bapaknya, dia bunuh bapaknya saking malunya. Tapi Allah tutup semuanya itu. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Lalu Allah tutup aib kita. Maka Allah dalam hadis Rasulullah mengatakan, man satara musliman satarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan rahasia saudaranya, maka Allah akan menyembunyikan rahasia dirinya dunia maupun akhirat. Islam begitu indahnya. Maka Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematianmu berinfak di jalan Allah. Dan termasuk ini kita infak dalam mata kita, di dalam kebaikan, memandang yang baik-baik, infak pada pendengaran kita, mendengar yang baik-baik, ya, kepada kemaluan kita, mendatangi istri sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Baca doa, banyak yang mungkin sampai sekarang ini bukan di masjid ini. Bila bersetubuh dengan istrinya tidak membaca doa. Rasulullah mengatakan siapa yang bersetubuh dengan istrinya tidak membaca doa itu, maka dia seperti bersetubuh dengan setan, atau setan ikut menyetubuhi istrinya. Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. Ajarkan anak-anak kita dulu, Pak. Baca Pak ya. Lupa. Ya sampai lupa. Jadi ada bapak-bapak ini orang khawas nih Pak, orang karena takut lupa, ya tulis di cerminnya. Takut lupa. Jadi setiap dia mau dia baca dulu baru dia lakukan. Akhirnya ada anak-anak TK, ya, semua disuruh menghafal bacaan-bacaan doa. Seorang anak ditanya apa doa bercermin, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kenapa? Karena dia pasang di cermin. Kaget gurunya, siapa yang ajarkan doa seperti itu? Aku baca di cerminnya ayat. Waduh, itu lain lah, bukan doa bercermin. Jadi rahimahullah, Allahu Akbar, masya Allah ya. Wa ambiqul marzaqna min qabli yata'ala al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sedikit lagi. Ketika ajal kita dengan tiba-tiba, maka diperlihatkanlah, direfleks kembali semua jerih payah kita, apa namanya itu, dihitung materi apa namanya itu. Jadi semua kekayaannya itu dihitung. Mizan. Iya, mizan, tapi ada namanya di audit apa namanya? Oh iya. Ya. Mizan. Mizan. Jadi diperlihatkan. Ya Allah, kalau saya berinfak 1 rupiah, ini pahalanya. Kalau saya berinfak 100.000 rupiah, begini pahalanya. Dia kata, ya Allah, masih ada saya punya perbendahara
sudah lain. Nah, ini baru dia, ya Allah kenapa aku dulu tadi ada pengemis, kok saya hanya kasih 5.000, ada uang saya 1 juta, kenapa nggak kasih semua? Di akhirat baru penyesalan. Maka kesempatan ini kita ya beri makan siapa, bantu perbaiki masjid, perbaiki musala, ya perbaiki yayasan hafid Quran, ya menghafal, biayai penghafal Quran, biayai kalau sudah bapak umroh berulang-ulang umrohkan keluarga yang belum pergi umroh. Itu semuanya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyesal, dia mengatakan ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa aku minas shalihin. Hanya ada 2 perintahnya, bersedekah dan beramal saleh. Maka ketika ada kesempatan seperti tadi itu Pak, Juwairiyah Rasulullah membaca zikir, ini istri Nabi dijamin surga, masih duduk setelah Sabtu sampai jam 10 siang. Berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah. Kata Rasulullah, ada yang aku baca setelah kamu tadi duduk sampai jam sekian. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Rasulullah hanya mengucapkan 3 kali sudah mengalahkan Ummi Juwairiyah, ya. Sampai duhur, menjelang duhur dia baca ini hanya 3 kali. Bagaimana kalau kita bisa baca 100 kali ini Pak? Nah, jangan lagi kalau mengatakan tidak lagi itu. Tadi Rasul hanya baca 3 kali. Lah, kalau mengatakan Uzkurullah dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan lagi kalau saya batasi 1000, ini bid'ah lagi, mana ada 1000. Ya itu sesuai kemampuan saya, sesuai kemampuan saudara saya ini hanya bisa 500, terserah. Yang penting berzikir yang banyak, karena ada jaminannya. Jangan lakukan sesuatu yang tidak ada dari Rasul. Bagaimana? Nah Rasulullah suatu waktu ada sahabat yang membaca doa. Setelah dia dengarkan Rasul mengatakan, baik sekali doamu ini, seluruh malaikat di atas langit dan bumi mendoakan kamu. Tuh, Rasul yang mengajarkan dia muncul dari dia sendiri berdoa. Jadi ada sesuatu yang kita lakukan, ya, yang didapatkan oleh tadi didukung oleh Rasulullah. Seperti sahabat, ada yang makan biawak pada pasir, bukan yang 2 alam. Biawak pada pasir tahan 1 tahun, ya mungkin hanya minum dia gila-gila saja, membunuh itu minumannya. Dia makan, Khalid bin Walid pun makan. Ya. Rasulullah tidak melarang, tapi disebutkan Rasulullah mengatakan bukan makanan di kampungku. Ya, jadi saya belum terbiasa, tapi tidak melarang. Janganlah kita katakan ini haram, Pak. Jadi ada sesuatu yang memang sudah diberikan, tapi ada yang dilarang dengan ucapannya Rasulullah SAW. Maka dia rahimahullah, sebelum ajar kita, maka mari melakukan yang baik, sunnah-sunnah, ya zikir, semuanya ini kita manfaatkan. Kami 3 hari di sini, alhamdulillah terkontrol, mata tidak melihat TV, mata tidak melihat apa, ya dia bisa terjaga, mulut pun tidur di sini. Malam tahajud jam 3 mulai, ya. Dan saya Pak beritahukan satu Pak, dan ini setelah saya keluar di Pakistan saya lakukan. Sebaiknya Bapak kalau bangun jam 2 atau enggak apa setengah 3, sebaiknya mandi tiap hari, tapi jangan langsung siram kepala dulu. Siram kaki sampai lutut, sudah beradaptasi lutut sampai pusat, dari pusat sampai dada. Nah, setelah kita sabun bersih baru siram kepala pakai sampo, terakhir kepala. Nah, itu insya Allah penyakit-penyakit dalam keluar. Nah, terus ambil baju yang bersih, salat tahajud, Allahu Akbar. Dan kalau kita itu terbangun jam 1 kah, jam 2 kah untuk kencing, kata ulama, para masyayikh ini mengatakan, sebenarnya Allah itu rindu sama kamu. Kamu dibangunkan kencing, ya bisa kencing langsung keluar tidur lagi. Kadang-kadang lupa cebok. Begitu Masya Allah. Udah langsung selimut. Aduh ini mah kenapa kencing?
Padahal Allah rindu, bangunlah, salatlah di tengah malam. Ya, setelah kencing bersihkan, berwudu, kalau tidak mampu mandi, berwudu, salat. Semuanya ini diberi kesempatan kepada kita supaya jangan menyesal. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah bisa mengakhirkan, memajukan. Ya, kalau sudah tiba masanya, mati. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tapi dengan bersedekah bisa memanjangkan umur. Ya, ini sebelum saya tutup sedikit 1 menit ya Pak. Saya kayak mau memberi kesempatan. Ya, besok pagi kita sudah tinggalkan tempat ini insya Allah ya. Kami harapkan Bapak juga saya kembali ke tempat di Royal, Taman Royal. Karena ada suami istri miskin sekali. Dia tahu bahwa Nabi Musa itu tadi bisa berdialog dengan Allah. Maka dia datang. Wahai Nabi Musa, kami sudah sepakat dengan istri kami ini. Kami siap mengikuti kamu, ajaranmu ya Musa. Dan tolong doakan kami kepada Tuhan agar aku diberikan kekayaan, walaupun hanya setahun saja. Kata Musa baik, didoakan, dikabulkan. Tapi ingat, setelah setahun kamu akan menjadi semiskin-miskinnya. Kata dia, tidak apa-apa, aku menjadi semiskin-miskin. Maka mulai 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ya. Setelah 1 tahun berakhir, kok orang ini semakin sehat, semakin bertambah hartanya, semakin apa? Musa komplain. Nabi Musa, ya Allah, bukankah Engkau telah menjanjikan orang ini hanya setahun dia kaya raya, setelah itu kau ambil seluruh hartanya menjadi semiskin-miskinnya? Kata ya Allah, benar wahai Musa. Tapi ternyata hartanya itu dia pergunakan kasih makan 1 kampung. 1 kampung dia kasih makan 3 kali sehari. Buka dapur gratis, kasih makan semua orang, dia habiskan semuanya. Maka semua ini yang dilapisi perutnya dengan makanan, berdoa, ya Allah panjangkan umurnya orang ini, dia yang memberi makan kepada kami. Maka kami tidak bisa melarang itu ya Musa, karena doanya ini mereka 1 kampung berdoa untuk dipanjangkan umurnya orang ini. Katalah Nabi Musa, jadi dengan bersedekah, bersilaturahmi itu memanjangkan umur. Insya Allah. Baik, subhanallah wa bihamdika. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan datang dari kami dan datangnya dari Allah dan datangnya dari syaitan, dan kelebihan dan kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum